teman-teman. Senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bersama Kak Vita dan Kak Agnes. Yeay, apa kabar teman-teman semua? Pastinya luar biasa Kak Vita. Kak Agnes apa kabar? Luar biasa. Wah, Kak Agnes ceria sekali loh hari ini. Karena Tuhan Yesus baik. Wah, dahsyat. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Nah, pasti semua teman-teman sudah siap kan? Coba mana jempolnya yang udah siap? Ya, yuk kita mau mulai di dalam doa. Silakan Kak Agnes. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah siap untuk beribadah dan siap untuk memuji Tuhan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita. Berikan kepada kami keinginan untuk selalu memuji Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semangat ya. Semangat. Teman-teman, semua sudah siap kan memuji Tuhan? Yuk sama-sama kita mau nyanyi pujian ini. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi ya. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Little bit, little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi. Little bit, little bit, little bit more. Yeay, puji Tuhan. Teman-teman, lagu berikutnya kita akan bernyanyi bersama-sama. Kau temanku, aku temanmu, kita akan selalu bersama. Oke. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Hap, hap. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Asik, asik. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Hap, hap. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Asik, asik. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku. Seperti diriku. Dengan siapa? Dengan kamu. Yeay.
Kristus. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Shalom teman-teman. Gimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tadi teman-teman sudah bernyanyi buat Tuhan, sudah melompat buat Tuhan, luar biasa. Sekarang siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua agar apapun yang akan disampaikan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami, dan ajarkan kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Kak Kesya mau tanya dulu nih. Siapa yang ingat cerita minggu kemarin? Apa hayo ceritanya? Betul sekali. Minggu lalu kita belajar dan kita memperingati yang namanya Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Nah, teman-teman, hari ini judul cerita yang akan Kak Kesya bawakan yaitu Suka Berbagi, yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Teman-teman boleh membacanya di rumah masing-masing sambil mengikuti cerita pada pagi hari ini. Setelah hari Pentakosta, mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menjalani hidup yang berbeda dari sebelumnya. Dari ayat yang teman-teman sudah baca, terlihat dengan jelas bahwa orang-orang percaya hidup dengan rukun satu dengan yang lainnya. Mereka tidak suka berkelahi atau berantem. Siapa di sini yang suka berkelahi atau berantem? Oh, nggak ada ya, nggak ada. Sini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, mereka juga saling ramah satu dengan yang lainnya. Kalau mereka bertemu di jalan, mereka tuh selalu menyapa dengan sapaan yang ramah, yang sopan. Misalnya nih, kalau teman-teman datang ke sekolah atau ke sekolah minggu atau ketemu dengan teman-teman yang lain, nah teman-teman tuh akan menyapa, langsung nyapa seperti ini misalnya. Halo Ilinka, halo Brandon. Nah, misalnya seperti itu. Atau boleh juga dengan tos ya. Waktu datang, hai, tos. Nah, seperti itu. Itu menyapa dengan sapaan yang ramah satu dengan yang lainnya. Dan yang paling indah sekali dari kehidupan orang-orang percaya ini yaitu mereka apa hayo? Judul firman Tuhan hari ini apa? Betul sekali, mereka suka berbagi. Nah, teman-teman tahu nggak lawan kata dari suka berbagi? Ayo, iya, pelit. Siapa di sini yang pelit? Nggak ada ya, nggak ada di sini, nggak ada yang pelit. Semuanya suka berbagi, amin. Semuanya anak-anak hebat. Nah, misalnya nih, kalau misalnya teman-teman masih agak bingung nih, aduh Kak, pelit itu gimana sih maksudnya? Gitu. Pelit itu contohnya seperti ini. Kalau teman-teman punya mainan, lalu ada teman-teman yang lain nih, mau pinjam mainannya. Pinjam dong, boleh nggak? Terus teman-teman bilangnya gini, nggak boleh, ini punya aku. Nggak boleh, terus dipegang rata, nggak boleh, ini punya aku. Kamu nggak boleh pinjam. Nah, itu namanya pelit. Hal itu tidak baik. Nanti kalian bisa berantem sama teman kalian karena kalian gak mau pinjemin mainan.
Terus akhirnya suasananya jadi nggak enak dong. Yang tadinya mau happy, mau main bareng-bareng, tapi malah jadi berantem karena teman-teman pelit, tidak mau berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Atau misalnya kalau kalian juga punya makanan, terus ada teman kalian nih yang nggak bawa makanan. Nah, kalian harus gimana? Ya, kalian nggak boleh pelit ya. Kalian harus berbagi dengan mereka. Walaupun cuma sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting kalian mau menolong teman kalian, berbagi agar teman kalian juga bisa makan. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi anak-anak yang pelit. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang suka berbagi. Nah, semuanya suka berbagi ya. Coba angkat tangan yang suka berbagi. Bagus, tepuk tangan buat teman-teman semua karena teman-teman suka berbagi. Nah, tapi Kak Kesha mau tanya nih, satu contoh lagi. Kalau di rumah, misalnya teman-teman punya iPad atau punya handphone atau teman-teman dikasih laptop, tapi hanya satu untuk bersama-sama dengan kakak atau dengan adik. Nah, yo, biasanya kalian berantem atau berbagi nih. Oh, atau satu lagi. Atau kalau kalian di TV ada Disney atau Netflix misalnya, YouTube di TV. Tapi TV-nya cuma satu. Lalu yang satu mau nonton yang A, yang satu mau nonton yang B. Nah, gimana tuh, rebutan nggak? Ya, harusnya teman-teman nggak boleh rebutan. Kan bisa misalnya 1 jam pertama kalian yang main atau nonton, lalu 1 jam berikutnya kakak atau adik kalian yang main. Jadi bisa berbagi, tidak usah rebutan. Kalau seperti itu di rumah kan jadi enak, nggak berantem. Lalu mama papa juga jadi senang karena kalian menjadi anak-anak yang hebat, tidak berantem dengan saudara kalian. Nah, hari ini kita mau meniru atau belajar dari kehidupan orang-orang percaya yang hidup setelah hari Pentakosta. Seperti judul firman Tuhan hari ini, yaitu mereka suka berbagi. Dalam ayat yang kita baca, mereka memiliki tanah, lalu mereka jual, dan hasilnya buat sendiri. Oh, bukan. Hasilnya itu mereka bagikan, hasil penjualannya itu mereka bagikan kepada teman-teman mereka yang lain yang kekurangan. Dan mereka itu tidak merasa sedih karena hasil penjualan atau uang mereka habis, misalnya dibuat untuk menolong teman-teman mereka. Mereka nggak sedih. Mereka malah merasa gembira dan merasa senang sekali. Karena mereka tahu kalau di antara teman-teman mereka tidak ada lagi yang kekurangan, tidak ada lagi yang kelaparan. Mereka semua hidup dengan sangat rukun, saling menolong satu dengan yang lainnya. Tapi Kak Kesha mau tanya nih, kira-kira nih, apa ya yang bikin mereka itu memiliki sifat seperti itu? Kok bisa ya mereka suka berbagi? Gimana ya? Apa ya penyebabnya? Nah, jawabannya ingat nggak cerita minggu lalu apa? Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Ketika Roh Kudus turun di atas kita, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Salah satunya yaitu suka berbagi. Dan bukan hanya sampai di situ, teman-teman. Kita juga harus suka berdoa dan belajar untuk mentaati firman Tuhan. Ketika kita mau terus selalu berdoa dan belajar untuk mentaati firman Tuhan, maka kita juga bisa memiliki sifat seperti orang-orang
yang ada di dalam Alkitab yang kita sudah baca. Memiliki sifat yang sangat bagus, sangat indah, suka berbagi. Jadi adik-adik tidak menjadi anak-anak yang pelit atau egois. Apalagi tuh Kak egois? Egois itu berarti orang yang tidak peduli kepada orang lain. Yang dipikirin tuh hanya dirinya sendiri, yang dipikirin tuh hanya aku aja. Itu namanya egois. Jadi kalau teman-teman misalnya dapat makanan, terus yang dipikirin cuma aku doang. Ini punya aku, aduh ada makanannya banyak. Misalnya ada pizza, ada burger, ada spaghetti. Nah semuanya tuh buat aku. Yang lain gak boleh makan. Itu namanya egois. Jadi Tuhan tidak suka akan hal itu. Tuhan tidak suka kita menjadi anak yang pelit ataupun egois. Tuhan mau kita belajar untuk memikirkan orang lain, berbagi dengan orang lain. Kita harus berbagi dengan sesama kita. Pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Seperti yang Kak Kesya sudah sampaikan dari tadi, bahwa Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anak yang suka berbagi dengan sesama kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak yang pelit ataupun egois. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus selalu berdoa, belajar mentaati firman Tuhan. Ketika teman-teman tidak berdoa, tidak belajar untuk melakukan firman Tuhan, maka bagaimana teman-teman bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan teman-teman? Oleh sebab itu, sekali lagi Kak Kesya tekankan bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdoa dan belajar mentaati firman Tuhan. Terlebih pada hari ini kita belajar, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang suka berbagi. Kita mau menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menjadi anak-anak yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Ketika teman-teman juga sudah menolong orang lain atau berbagi dengan orang lain, teman-teman juga harus mendoakan mereka. Ketika teman-teman dalam waktu doa teman-teman selipkan, taruh nama orang-orang yang sudah teman-teman tolong atau teman-teman bagi sesuatu, agar apa yang teman-teman sudah berikan dapat memberkati kehidupan orang lain yang teman-teman sudah tolong. Siap melakukan firman Tuhan? Puji Tuhan. Terus berdoa, terus belajar mentaati firman Tuhan, dan jadilah anak-anak Tuhan yang suka berbagi. Amin. Oke, sebelum kita menutup dalam doa, ayat hafalan minggu ini, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Demikian firman Tuhan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Jangan lupa dihafalkan dan dikirimkan videonya ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman? Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai. Kiranya kita semua mau melakukan firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat akan firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu rajin berdoa, melakukan firman Tuhan, dan ajarkan kami untuk memiliki hati yang suka berbagi. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan pakai untuk memberkati orang-orang di sekitar kami, memberkati orang tua kami, menolong orang tua kami, menolong teman-teman kami, menolong orang-orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menuntun, dan biarlah Roh Kudus-Mu ada bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Shalom. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini kan? Kriwil dengerin dengan baik nggak? Iya dong Kak Desi. Nah, teman-teman dapat apa dari firman Tuhan hari ini? Hah, kriwil yang mau jawab. Nah, kriwil. Ya, dari firman Tuhan hari ini, kriwil mendapatkan kalau kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka berbagi, suka sharing apa yang kita punya, Kak Desi. Nah, Kita harus betul selalu banget. berbagi dengan semua orang. Betul banget, 100 buat kriwil. Nah, teman-teman, kita nggak boleh pelit. Iya, Ya kan kriwil? iya, betul. Pelit nggak? Dulu pelit. Tapi kan udah dengar firman Tuhan, Kak Desi. Iya, bener banget. Nah, kita hari ini mau mengerjakan aktivitas. Aktivitasnya gimana? Nah, aktivitas minggu ini adalah teman-teman membuat video di rumah masing-masing. Ketika teman-teman berbagi dengan teman-teman, berbagi dengan papa mama, Opa Oma? opa oma juga. Nah, video ketika teman-teman membantu orang tua dan opa oma juga boleh. Wah, pasti seru ya Kak Desi. Seru banget. Kalau menolong kakak lagi belajar juga boleh dong. Boleh banget. Ya, wah pasti teman-teman semua bisa ya Kak Desi. Bisa. Kan semuanya anak-anak hebat. Iya, betul. Jangan lupa ya dikirimkan kemana Kak Desi? Ke sekolah minggu Di udara. Oke. Ya, ibadah kita selesai ya Kak. Iya. Oke deh, kita ucapin sama-sama. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.